Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Azahra dari Prodi S1 Statistika dengan NIM B2A021052. Hari ini saya sedang berada di Pasar Johar, Semarang. Objek wisata, cagar budaya, dan juga landmark Kota Semarang. Pasar Johar yang terletak di Kota Semarang merupakan bangunan bersejarah di Indonesia dan salah satu cara dari pemerintah untuk menentuhi ketentuan Westhout dan Decentralized in Netherlands Indi. Dinamakan Pasar Johar karena di sekelilingnya dipagari pohon johar yang merupakan hadiah dari Sunan Pandanaran. Pasar Johar memiliki arti penting bagi Kota Semarang. Pasar yang terletak di tengah kota tidak saja memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai historis. Keberadaan Pasar Johar tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang Kota Semarang. Hari ini saya sedang mengunjungi objek wisata Pasar Johar Semarang. Pasar Johar dibangun pada tahun 1933 oleh Insinyur Thomas Karsten, arsitek dari Belanda. Arsitek Thomas Karsten diminta untuk mendesain sebuah pasar sentral setelah melalui kajian mendalam dengan mempertimbangkan kondisi iklim, cuaca, dan perilaku masyarakat Kota Semarang. Akhirnya, Pasar Johar dibangun. Atapnya terbuat dari plat beton dan dibangun miring sebagai lubang ventilasi udara. Ini berfungsi agar sirkulasi udara berjalan dengan baik dan tidak pengap. Selain itu, cahaya matahari juga bisa masuk tanpa ada efek panas. Dan akhirnya, Pasar Johar telah selesai dibangun oleh Insinyur Thomas Karsten pada tahun 1939. Dengan arsitektur dan manajemen yang bagus, Pasar Johar dijadikan sebagai pasar termegah dan tercantik se-Asia Tenggara. Saat ini saya sedang berada di toko souvenir Sasa Souvenir bersama Ibu siapa, Bu? bersama Ibu Umiati yang punya Sasa Souvenir Undangan dan Hantaran. Baik, boleh saya wawancara, Bu? Oh, monggo, silahkan. Apa yang menyebabkan pengunjung tertarik untuk mengunjungi Pasar Johar? Pasar Johar itu 1, cagar budaya, 2, pasar lama, 3, sekarang bagus dan bisa buat objek wisata. Dan bangunan ini peninggalan zaman Belanda. Saya belum lahir tuh. Sejak kapan Ibu pertama kali jualan? Sejak ibu saya, orang tua saya menyerahkan ke saya itu tahun 1986 sampai sekarang. Pertama kali Ibu jualan apa? Saya jualan pertama kali itu jualan buku. Terus sekarang buku kan kurikulumnya ganti terus, langsung akhirnya kan tidak bisa turun-menurun ke adik-adiknya. Lalu saya kan nggak bisa kulaan lagi, nggak bisa berkembang kok. Setiap tahun nggak harus kulaan, harus ini ganti kan nggak bisa dilungsurkan ke adik-adiknya itu. Makanya saya beralih tidak jualan buku lagi, saya beralih ke souvenir manten. Souvenir manten itu masa depannya semua orang kalau mau punya hajatan itu butuh undangan manten, butuh souvenir manten, butuh bagi lamaran. Jadi saya menyediakan semua itu. Jadi sepanjang masa lah, kalau orang manten itu kan sepanjang masa karena orang kan mesti jadi manten. Iya. Jadi saya kembangkan. Tadinya saya jualannya cuma kecil 1, terus bisa beli lagi, bisa punya kios lagi, bisa kios lagi, dan akhirnya bisa buka sendiri, juga sudah punya itu mesin-mesinnya sendiri, cetak juga sendiri. Jadi bisa menambah lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dan saya juga bisa menyekolahkan anak-anak. Anak saya juga sudah lulus semua. Di hari tua saya sudah punya kios ini. Jadi saya pensiun dari tua itu sudah punya pensiun, punya ini kios. Jadi hidup sudah bisa tertata. Bagaimana perkembangan Pasar Johar dari dulu hingga sekarang? Pasar Johar itu tidak ada duanya. Pasar Johar itu peninggalan zaman Belanda itu
ramai dikunjungi orang, pada seneng belanja di Pasar Johar. Harganya murah, semuanya apalagi Johar sekarang kan ada alun-alun, ada basement, ada Pasar Joharnya sayur dan bumbu-bumbu, setapakian, souvenir sudah komplit. Terima kasih Ibu atas Oh wawancaranya. ya, sama-sama Semoga Mbak. sukses selalu. Semoga Mbak juga sukses selalu. Amin. Selain itu, kita juga bisa berbelanja di Pasar Johar. Pasar Johar menyediakan berbagai macam kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, seperti makanan, pakaian, rak, sepatu, souvenir, dan juga lain-lainnya. Pasar Johar telah menjadi saksi bisu perjalanan ekonomi masyarakat di Kota Semarang. Sekian video dari saya, terima kasih, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.